Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini, Super Taksi Online Mantap. Hari ini hari Sabtu di tanggal berapa ya? 8 Maret, guys. Saya mencoba narik di Jogja area barat. Nih. Ini saya masih isi bensin di Pertamina tentunya, karena di Jogja nggak ada SPBU swasta selain Pertamina, nggak ada, hanya Pertamina. Isi bensin dulu dan nanti mengarah ke area barat Jogja ya, yaitu sekitaran ya barat lah, Gampeng sedikit, Weslek, kemudian sedikit. Saya belum pernah main di area ini teman-teman. Kayak apa ya? Kalau ada yang tanya, Mas kenapa kok milih area barat, ya jawaban saya karena saya nggak kebagian area kota. Area kota selalu laris manis Tanjung Kimpul, nggak pernah tersisa ya. Makanya saya milih area barat yang ya paling enggak deket dengan rumah saya daripada area utara dan area timur. Yang deket area barat sama area selatan lah mendingan. Kalau utara dan timur jauh banget, nyamperinnya jauh dari rumah saya. Yang saya mending area barat aja. Tapi saya belum pernah main selain di area kota, guys. Jadi ini pertama kali, nanti kayak apa orderannya, sedapatnya tentunya. Kalau ada yang ngomong, bos main area jadi karyawannya Gojek, ya gak apa-apa, terserah teman-teman yang mau bilang gitu. Yang jelas karena ini orderannya memang menurun banget, sepi ya, bisa nggak bunyi seharian kalau nggak ikut area, apalagi kalau nggak pakai hemat. Waduh, bisa nggak bunyi seharian. Untuk akun-akun tertentu ya mungkin bisa bunyi. Temen-temen nih yang mungkin yang ikut KGMB, keluarga Gojek Merah Putih nih paling gacor ya. Kalau akun yang menjadi member KGMB mungkin gacor ya, karena ya seperti itulah, tahu-tahu sendiri. Siapa sini yang ikut KGMB? Silahkan komentar, gimana, gacor gak? Oke, lanjut. Ini masih antri pom bensin, guys. Dan anehnya itu Grabnya tuh juga ikut anyep, guys. Beda sama tahun-tahun kemarin ya. Tahun-tahun kemarin Gokar itu kalau puasa memang anyep, memang sepi ya. Tapi Grabnya masih bisa jadi penolong lah. Ada orderan, apalagi di tengah kota itu masih bisa bunyi berkali-kali. Lah kok ini kok juga sama sekali nggak bunyi Grabnya. Dari pagi tadi saya on jam 7:30 ya. Saya dari rumah tak panjer, tak on terus dari rumah, nggak bunyi teman-teman ya. Padahal kalau bunyi kan lumayan bisa untuk membackup gitu maksud saya. Tapi kok Grabnya nggak bunyi, parah ini memang, parah. Wis. Padahal ini Grab tak bawa muter-muter terus loh, guys. Kalau ada penumpang Gokar juga Grabnya tuh masih nyala, muter-muter lewat tengah kota juga nggak bunyi. Jadi menurut saya ini kondisi driver online saat ini tuh bener-bener kejepit, apalagi ditambah bulan puasa ini yang sepi banget. Kejepitnya ya pas semakin terjepit ya. Dulu nggak ada hemat, sekarang ada hemat. Tarif saya rasa nggak pernah naik, yang di konsumen di aplikasi naik, tapi driver terimanya tetap karena potongannya semakin besar. Terus ada sistem area kota-kota, area camat ya, area rame dipersempit lagi, di wilayah-wilayah yang dibagi-bagi lagi area kerjanya semakin sempit kan, dan ada kuotanya, nggak semua driver bisa ikut ke situ. Nah, akibatnya driver yang nggak ikut ya nggak bunyi. Jadi memang kalau kita istilahnya orang mancing itu kolamnya sempit, guys. Kolamnya kecil, yang mancing banyak, ikannya nggak ada. Udah ibaratnya gitu. Paribasane ngono, wong mancing kolame cilik, sing mancing akeh ya iwake ra ono, apa iwake sithik, ya udah akhirnya rebutan. Ditambah lagi dengan adanya program KGMB ya, yang notabene mungkin yang daftar itu mendapat prioritas. Nah, dipersempit lagi. Nggak tahu ini. Ya moga-moga kalau teman-teman melihat ya, ada perjuangan anggota DPR pusat Bang Adian Napitupulu, moga-moga itu sudah dirapatkan di DPR kan kemarin, masalah transportasi online, bahwa potongan itu harus diturunkan karena aplikator tuh nggak modal apa-apa. Mereka nggak punya unit, nggak punya pool, nggak tanggung jawab akan kendaraan ya, nggak ada bayar pajak, yang bayar pajak mitranya ya kok dapat 20%. Nah, mereka mengusulkan kayaknya potongannya harusnya 10% aja. Jadi yang menjadi masalah tuh itu, guys, potongan. Jadi yang dibayarkan penumpang mahal, yang diterima driver sedikit. Itu yang jadi akar permasalahannya gitu, guys.
Saya pernah dapat orderan, penumpang tuh bayarnya 30.000, potongannya 10.000. Jadi driver tuh terima bersihnya cuma 20.000. Pernah itu saya. Jadi ngantornya jauh banget, tapi kok tarifnya murah, bersihnya cuma 20.000, padahal penumpangnya bayarnya 30.000. Nah, itu salah satu yang diperjuangkan kemarin. Itu beritanya di medsos sudah tersebar sih, tentang itu pembahasan masalah potongan tarif di DPR. Itu semua aplikator diundang, pihak Gojek juga itu kemarin sama anggota DPR, komisi berapa ya, saya kurang tahu soalnya. Terus gini, kalau ada yang tanya, Mas kalau pendapatan bersihnya berapa? Waduh, kalau saya itu ditanya berkali-kali dari driver online pendapatan bersih berapa, susah ngejawabnya guys. Apalagi kondisi pas sepi kayak gini, susah. Bisa dikatakan kalau pendapatan bersih itu nggak ada kalau pas sepi kayak gini. Ya kita bener-bener puasa orderan. Tanya sama yang gacor itu bersihnya berapa. Nah, dan kalau ada yang tanya gitu, teman-teman yang mau daftar mungkin baru gabung, itu nggak semudah menjawab pendapatan bersih segini. Enggak, itu tergantung banyak faktor, Mas Bro. Faktornya apa aja ya, banyak banget. Salah satunya ya yang jelas nih, daerah mana kalian nariknya, itu pengaruh. Narik di Jakarta sama narik di kampung beda, itu pertama. Kedua, jenis mobilnya juga ngaruh, ya kan. Terus cara kerja kalian on beat juga ngaruh, apakah full time, apakah sampingan, apakah cuma Sabtu Minggu doang atau sesempetnya, itu pengaruh juga. Terus apalagi masalah akun juga dikit banyak ngaruh ya. Itu kalau ditanya pendapatan bersih ya tergantung kinerja kita sendiri. Mau dapat banyak ya kamu harus extra time, dari pagi sampai malam. Itu pun kalau bagus orderannya. Kalau nggak ada orderannya, kamu berangkat pagi pulang malam pun nggak dapat duit bisa. Jadi semua itu tergantung banyak faktor, Mas Bro. Kalau ada yang tanya, sekali lagi teman-teman nuwun sewu ya, bukan saya nggak mau jawab, tapi susah kalau kita mau nerangin. Jadi pendapatan driver online itu berapa bersihnya, ya kan? Di tiap daerah, tiap kota beda, ya. Kita narik di Jakarta dengan narik di daerah itu beda. Kondisi mobil, jenis mobil, ya kan? Terus kamu nariknya di bawah kayak saya ini atau di bandara beda lagi, ya. Semua itu banyak faktor, nggak bisa saklek segini bersihnya, nggak bisa. Kayak orang dagang, kadang rame kadang sepi kayak gitu. Jadi gitu jawabannya. Apalagi sekarang pas kondisi minim sepi kayak gini, waduh susah sekali kita kalkulasi. Kalau sekarang kita modal bensin 100.000 aja susah kok, balik modal lagi bensin susah mas guys. Kalau dulu bensin 100.000 bisa jadi 500.000 bisa. Kalau sekarang susah mas guys, mas bro, mbak lur, susah guys. Apalagi kondisi sepi kayak gini. Lah besok lebaran, nah itu bisa menjadi titik balik untuk driver online agar semangat lagi nanti lebaran dan habis lebaran. Nah itu tuh bisa dikatakan kondisi normal ya. Setelah habis lebaran tuh kondisi normal. Kalau pas bulan puasa kayak gini memang low season nih guys, low season ya. Kita semua tahu lah, bulan puasa itu nggak ada orang berpergian, mobilitas orang tuh semakin berkurang, ya kan. Nggak ada orang yang jajan dolan tuh jarang ya. Jadi berkurang penumpangnya memang. Jadi nggak bisa dijadikan patokan tolak ukur, nggak bisa. Kalau yang dijadikan tolak ukur ya pas hari biasa itu, besok habis lebaran, sebulan habis lebaran. Nah itu biasanya normal lagi. Begitu. Jadi tergantung banyak faktor ya teman-teman. Nggak bisa kita saklek bersihnya segini per hari, nggak bisa guys. Setiap daerah beda-beda, setiap akun, setiap mobil, setiap jam kerja kita juga beda-beda. Kamu narik di mana, di bandara atau di bawah atau reguler atau main area beda lagi. Akunnya akun apa dulu, akun Maxim, Grab, Drive, GoCar, InDrive beda-beda. Jadi nggak bisa guys. Itu aja bagi teman-teman yang mau gabung, dipikir baik-baik. Halo ini guys, ini saya sudah di areanya rame, area Jogja Barat ya, di sekitaran ini Ring Road Selatan. Mana nih ya, kasihan lah ya, ini sudah masuk area barat. Susah memang kalau area sini tuh, karena rata-rata orang di pinggiran tuh arahnya itu rata-rata ke tengah ya guys. Nah kalau ini kan areanya nggak ke tengah, jadi susah memang. Memang idealnya tuh harusnya area tuh dihilangkan saja kok.
nggak ada gunanya mengkotak-kotakkan itu. Masuk kita kerja di kotak-kotakkan, ada kuotanya lagi, kalau nggak daftar anyep lagi, terus gimana tuh, parah emang. Harusnya tuh berhenti aja guys, berhenti aja, tapi karena nggak ada tempat berhenti ya susah. Ini di pinggiran ring road kayak gini mau berhenti susah, akibatnya ya ini harus cari tempat berhenti yang enak, pom bensin paling enggak ini guys. Ini udah sampai Nasmoko ya, Nasmoko Bantul. Ya belum bunyi guys. Saya mau mencoba seberapa lemotnya area barat non kota ya. Aduh, di sini sebenarnya banyak tempat mandek nih. Banyak tempat yang lapang tapi juga kurang nyaman. Pelan-pelan aja, nggak usah ngebut di ring road itu. Kalau niat cari orderan pelan-pelan aja. Ini saya mau nyoba di SPBU Ambar Ketawang aja guys, biar bisa nyangkut di PKU. Nah, nggak ada tempat berhenti guys. Yang paling nyaman ya pom bensin. Nih, belum bunyi guys, Grabnya juga belum bunyi. Ini jamnya jam 10 sampai jam berapa tuh? Jam setengah 3. Sedapatnya lah guys. Kalau targetnya sih gampang ya, targetnya cuma 6 trip, dapat 20.000 apa ya. Gampang sebenarnya, tapi ya ini bisa kelakon nggak bunyi karena nggak favorit gitu loh guys, nggak populer, nggak favorit. Tujuannya tuh di sini harusnya tuh arahnya tengah. Nah ini beberapa orang ada kok yang berpergian ke sini, kan nggak ada, dari jarang gitu loh, dari Ambar Ketawang ke Godean, Ambar Ketawang ke mana nih, Keronggaan, ini jarang kan. Kalau Ambar Ketawang ke kota, Ambar Ketawang ke stasiun, Ambar Ketawang ke Malioboro, ke Beringharjo, ke tengah itu kan banyak. Nggak kena saya jadinya. Susah, emang aneh. Atau kalau enggak, saran saya diperluas lagi area-area yang pinggiran tuh, diperluas lagi guys. Gojek ya, diperluas lagi agar kita juga mitra enak. Nggak terlalu sempit areanya gitu ya. Ya kayak yang saya bilang tadi, kita mancing, yang mancing banyak, kolamnya kecil, ikannya sedikit. Nah udah piye. Nah itu ono kuwi paribasane iki, cara bodoh nih. Oke lanjut. Ini saya sudah di pom bensin Ambar Ketawang guys, pas di areanya barat ya. Sak betah di sini karena ini ya nanti nggak bisa lama-lama karena panas. Sekarang udah jam 10.41, belum bunyi sama sekali kedua-duanya. Pokoknya ngebit ini hari ini sedapatnya ya guys, nggak usah muluk-muluk. Dapat satu ya disyukuri, nggak dapat ya nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa berharap banyak kalau bulan puasa itu guys. Oke, nanti tak update lagi kalau ada orderan. Nah sebenarnya guys, saya sudah hampir sejam di sini guys, di SPBU Ambar Ketawang. Belum bunyi sama sekali guys. Ikut area Jogja Barat nih, masih zong. Saya kira orderan tuh ada, tapi arahnya ke tengah semua. Nggak ada orderan yang sesuai dengan kotak ini tuh. Kalau dari sini ke stasiun Tugu, sini ke Malioboro, sini ke Sarjito, sini ke Beringharjo mungkin ada. Nah kalau gini kan, ini arahnya tuh nggak, orderan nggak populer gitu loh. Area nggak populer, area nggak favorit. Orang jarang berpergian di sini. Aneh memang, keramaiannya tuh nggak ada di sini tuh. Utaranya sampai mana nih? Sampai Omah Kecebong, selatannya sampai UMY. Nah siapa yang dari UMY ke Omah Kecebong, dari UMY ke Westlake? Jarang-jarang kan. Emang aneh ini, nggak bunyi sama sekali guys, payah. Guys ini kayaknya area Jogja Barat tuh masa depan suram guys. Ini sudah 1 jam lebih, sampai jam setengah 12 saya di sini. Ini tak tunggu sampai jam 12 tank. Ini kalau nggak bunyi sama sekali udah saya mau pulang guys. Ini sudah nggak prospektif, sudah nggak bisa diajak kompromi, alias ini masa depan suram. Area-area selain Jogja Kota itu masa depan suram sekali guys. Wes daripada kamu ikut area yang nggak jelas kayak gini, mending nggak ikut sama sekali. Nek sama-sama nggak bunyinya loh, mending nggak ikut sekalian areanya guys. Ini saya buktikan sendiri area Jogja Barat ya. Saya sudah ngeluruk dari rumah sampai ke Ambar Ketawang, nggak bunyi loh guys. Ya karena apa? Karena nggak populer ini mapnya ini loh. Areanya tuh area nggak populer, nggak ada orang yang berpergian di tengah-tengah kota ini tuh nggak ada.
adanya dari sini ke area tengah Malioboro stasiun itu mungkin masih ada. Kalau di sini area kayak gini siapa nih? Ya kan, yang berpergian dibatasi dengan area seperti ini nggak ada. Terus daripada sama-sama nyep, mendingan nggak usah daftar sekalian area yang kira-kira nggak prospektif ya, kayak Jogja Barat kayak gitu. Kalau Jogja Selatan saya nggak pernah juga. Utara gimana teman-teman ya, dan Timur. Ya, ini yang paling bisa bertahan yang tengah ini. Tengah kalau ikut masih bisa bunyi ini Jogja Kota ini. Kalau yang selain itu, waduh parah banget ini. Ini saya sudah jam setengah 12, jam 11.38 bahkan ya, 12 kurang. Belum bunyi sama sekali. Kalau sampai jam 12 tank ini nggak bunyi, udah ini saya tinggalkan. Saya mau pulang. Gitu aja. Parah ya.